Pengertian hubungan industrial yaitu sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa. Pelaku dalam sistem hubungan industrial yaitu sistem ini terdiri dari unsur pengusaha, pekerja buruh, dan pemerintah. Landasan hubungan industrial yaitu hubungan ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan istilahnya yaitu hubungan industrial sebelumnya diistilahkan sebagai hubungan perburuhan atau labor relation. Namun istilah hubungan perburuhan yang selama ini digunakan di Indonesia sebenarnya sudah tercakup dalam pengertian hubungan industrial. Tujuan utama hubungan industrial yaitu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif, dan berkeadilan di perusahaan. Unsur pendukung pencapai tujuannya yaitu yang pertama ada hak dan kewajiban harus terjamin dan terlaksana. Yang kedua yaitu apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal melalui perundingan bipartit. Yang ketiga yaitu mogok kerja oleh pekerja serta penutupan perusahaan atau lockout oleh pengusaha tidak perlu digunakan karena perselisihan telah dapat diselesaikan dengan baik. Manfaat hubungan industrial yaitu manfaatnya mencakup memenuhi hak karyawan, membuat suasana yang nyaman dan aman di lingkungan kerja, menghindari praktik kecurangan, membuat perusahaan lebih kompetitif dan karyawan lebih sejahtera. Prinsip dasar kelembagaan atau LKS bipartit dan tripartit. Prinsip pertama, kepentingan bersama. Pengusaha dan pekerja, demikian pula pemerintah dan masyarakat, pada umumnya sama-sama memiliki kepentingan atas keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. Prinsip kedua, sumber penghasilan. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Prinsip ketiga, hubungan fungsional. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda dengan pembagian kerja. Prinsip keempat, keluarga perusahaan. Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan dan hubungan mereka harus dilandasi sikap saling mengasihi, saling membantu, dan saling mengerti. Prinsip keenam, peningkatan kesejahteraan. Peningkatan produktivitas perusahaan haruslah mampu meningkatkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya adalah ruang lingkup kelembagaan. Yang pertama adalah Lembaga Kerjasama Bipartit atau LKS Bipartit, suatu badan di tingkat usaha atau unit produksi yang dibentuk oleh pekerja dan pengusaha. Yang kedua adalah Lembaga Kerjasama Tripartit atau LKS Tripartit. LKS yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah, organisasi pekerja, dan organisasi pengusaha. Kemudian ada organisasi pelaku. Organisasi pekerja didirikan secara sukarela dan demokratis dari, oleh, dan untuk pekerja dan dapat berbentuk serikat pekerja gabungan. Yang ketiga ada instrumen pengatur. Peraturan perusahaan adalah suatu peraturan tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Yang ketiga, internal perusahaan dan disiplin. Ini berfokus pada dinamika hubungan internal karyawan dan penanganan konflik individual. Individual ini terbagi menjadi 6 aspek. Yang pertama, aspek hubungan internal karyawan, yaitu hubungan internal karyawan mencakup berbagai tindakan manajemen seperti promosi, transfer, demosi, pengunduran diri, pensiun, dan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, aspek pengaturan dan disiplin. Aspek ini juga mencakup peraturan dan pendisiplinan karyawan. Yang ketiga, mengatasi konflik secara individual, yaitu penanganan konflik atau pelanggaran disiplin secara bertahap. Yang keempat, peringatan lisan, yaitu mencatat perilaku karyawan dan memberi teguran secara langsung. Yang kelima, peringatan tertulis, yaitu dilakukan jika terjadi pengulangan dari perlakuan tidak benar setelah diberi peringatan lisan atau bila perlakuan menyimpang itu tambah parah. Selanjutnya, peringatan tertulis terakhir atau proses pendisiplinan. Ini dilakukan jika peringatan sebelumnya dirasa tidak efektif dengan alternatif seperti 5 hari kerja tanpa mendapat gaji. Selanjutnya, pemberhentian, yaitu jika karyawan tidak bisa mematuhi permintaan tertulis terakhir dan setelah dilakukannya penyelidikan, ia dapat diberhentikan secara langsung.
selanjutnya yaitu ruang lingkup hubungan industrial. Ruang lingkup ini mencakup berbagai lembaga dan instrumen. Yang pertama, lembaga kerja sama berarti atau LKS berarti, badan di tingkat usaha atau unit produksi yang dibentuk oleh pekerja dan perusahaan. Yang kedua, lembaga kerja sama triparti, LKS triparti. LKS yang beranggotakannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pekerja, dan organisasi usaha. Dan ketiga, organisasi pekerja atau serikat. Pekerja atau buruh. Organisasi ini didirikan secara sukarela dan demokrasi dari, oleh, dan untuk pekerja. Dan selanjutnya, organisasi pengusaha. Hak setiap perusahaan untuk membentuk dan menjadi anggota. Misalnya Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo. Dan selanjutnya, peraturan perusahaan. Peraturan tertulis untuk memuat peraturan tentang syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Dan kelima, perjanjian kerja bersama, PKB. Dan terakhir, lembaga keluh kesah dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan dan pengaruh hubungan industrial. Tahapan penyelesaian perselisihan dan pengaruh hubungan industrial. Tahap awal yakni perundingan bipartit, yakni forum perundingan antar perusahaan dan karyawan atau serikat pekerja, di mana kedua belah pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan sebagai langkah awal penyelesaian perselisihan. Yang kedua, tahap lanjut yakni perundingan tripartit, mediasi atau konsiliasi. Jika bipartit gagal, kasus dilanjutkan ke Dinas Tenaga Kerja yang menunjuk mediator. Mediator akan berusaha mendamaikan para pihak agar tercipta kesepakatan. Bila tercipta kesepakatan, para pihak membuat perjanjian bersama dengan disaksikan oleh mediator. Bila tidak tercapai kesepakatan, mediator akan mengeluarkan anjuran. Yang ketiga, tahap akhir, yakni pengadilan hubungan industrial atau PHI. Pihak yang menolak anjuran mediator atau konsiliator dapat mengajukan gugatan ke PHI. Tugas PHI antara lain mengadili perkara perselisihan termasuk PHK, perselisihan hak, kepentingan, dan perselisihan antar serikat karyawan. Pengaruh hubungan industrial, dampak negatif jika konflik tidak terselesaikan. Dalam perusahaan, yakni motivasi dan semangat melemah, proses produksi terganggu, suplai produk terganggu, dan keamanan aset terganggu. Di luar perusahaan, citra perusahaan terganggu, dikenai sanksi, dan mencoreng nama baik negara di internasional.